Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifal Ansori. Saya mahasiswa program pasca sarjana di Komunikasi Penyiaran Islam. Kali ini saya akan menyampaikan hasil review saya terhadap tulisan Brian Winston yang berjudul Teknologi Media and Society, di mana pada hasil review kali ini Brian Winston itu menulis sebuah gagasan mengenai tentang inovasi atau revolusi informasi. Revolusi informasi yang disebutkan oleh Brian Winston di sini disebut sebagai the storm from paradise atau badai dari surga. Maksudnya adalah di mana pada bagian ini Brian Winston itu membahas soal inovasi teknologi, difusi dan supasi yang terjadi pada kala itu. Di sini artinya bahwa Brian Winston melihat sebuah fenomena di mana era telegram atau era telepon itu sudah beralih ke era internet. Jadi ada perubahan teknologi media dari yang awalnya itu analog, sekarang sudah berubah menjadi digital. Baik, langsung saya sampaikan isinya, yaitu yang pertama, yang dimaksud sebagai badai dari surga atau the storm from paradise itu yang dimaksud dengan Brian Winston. Di sini dimaksudkan sebagai gempuran perubahan akan zaman informasi. Jadi badai dari surga itu adalah informasi yang sekarang sudah semakin meluas, sudah semakin cepat, berbeda dengan era sebelumnya, yaitu era telepon atau analog. Di era digital ini seluruh informasi itu sudah mulai bisa diakses begitu luas, begitu cepat, sehingga disebut sebagai badai informasi, atau mungkin kita sebut sebagai era globalisasi. Kemudian Winston memiliki anggapan bahwa di dunia digitalisasi saat ini atau di era globalisasi itu melihat bahwa visi kita tentang apa yang sebenarnya terjadi di era digitalisasi saat ini itu telah dikaburkan oleh sesuatu yang dikatakan oleh Walter Benjamin dan juga Paul Klee, bahwa dalam pandangannya Walter Benjamin dan juga Paul Klee ini, apa yang dihiperbolakan dari rangkaian proses revolusioner, ya inovasi teknologi, difusi dan subversi tadi itu dilihat sebagai sebuah proses yang lebih evolusioner. Jadi evolusioner itu kan ada suatu perubahan yang sangat cepat, bahkan hampir mendekati seperti instan gitu ya. Sedangkan evolusioner itu ada perubahan yang berjalan secara lambat. Nah, jadi di sini itu dua sastrawan ini atau dua seniman ini, Benjamin dan juga Klee, itu memiliki anggapan bahwa zaman digitalisasi itu merupakan sebuah zaman yang berlangsung secara evolusioner dan hampir tidak terlalu mengubah, sehingga tanpa kita sadari, ya, jadi menurut mereka itu segala hal yang berubah dari era analog atau era telepon itu atau telegraf itu menuju ke arah digitalisasi itu hampir tidak terasa perubahannya, yang menurut mereka itu sebagai evolusioner. Nah, sehingga perubahan-perubahan yang tidak terasa itu pada akhirnya badai informasi yang disebutkan oleh Benjamin dan Klee itu membuat pengertian dari revolusi informasi menjadi sesuatu yang kurang mengena, di mana sebuah proses evolusi itu akhirnya membuat seperti era ini itu tidak mengalami perubahan. Jadi masih ada beberapa hal-hal atau informasi-informasi yang cukup tidak terlalu cepat untuk kita dapatkan, karena mungkin pada saat itu Benjamin dan Klee berada di era di mana masih masa transisi di antara perubahan telegraf ke digital. Nah,
Lalu kemudian dari anggapan tersebut, Winston akhirnya memberikan sebuah titik di mana yang disebut sebagai revolusi informasi itu tadi, um, um, titik yang diberikan oleh Winston itu tentang revolusi informasi, yaitu konsep ini atau konsep revolusi inovasi informasi itu memiliki sifat yang historis. Artinya adalah perkembangan revolusi informasi ini itu hanya berdasarkan dari sebuah kisah-kisah masa lalu atau kisah-kisah dari sejarah perjalanan dari telegraf ke digitalisasi. Nah, karena sifatnya yang historis ini, itu akhirnya menurut Winston, seakan-akan ada seseorang yang mengetahui tentang bagaimana perjalanan dari era telegraf atau era analog ini menuju ke era-era digitalisasi. Nah, sehingga orang ini seakan-akan mengetahui di mana posisi sebelum telegraf itu akan berakhir dan kemudian akan berlanjut ke era revolusi informasi. Nah, bahkan Winston ini beranggapan bahwa di sini ada sebuah prinsip historis itu tadi yang menyatakan bahwa ada seseorang yang juga mengetahui di mana masa-masa sebelum revolusi informasi ini terjadi, dan orang itu mengetahui cerita bagaimana sebelum digitalisasi itu bisa dikenal sampai sekarang. Nah, dengan demikian bahwa kalau konsep revolusi informasi itu adalah konsepnya bersifat historis, maka Winston itu beranggapan sebagian besar dari apa yang disebut sebagai revolusi informasi itu merupakan sebuah ilusi saja. Adanya langkah retoris dari seseorang atau ekspresi akan ketidaktahuan tentang teknologi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah sebuah perjalanan historis itu tadi, sebuah kisah sejarah itu tadi tentang mengenai adanya revolusi informasi itu dianggap sebagai sebuah ilusi saja atau hanya sebuah karangan saja. Nah, dan juga beranggapan bahwa yang dimaksud dengan langkah retoris itu tadi, langkah retoris yang dimaksud oleh Winston itu dimaksudkan adalah sebagai langkah yang seolah-olah cerita mengenai masa lalu dari sebelum revolusi informasi ini terjadi itu dipaksakan diyakinkan kepada orang yang menerimanya, atau memang diyakinkan secara retoris kepada dari orang yang mengetahui sejarah ini atau kisah historis ini, agar mengetahui bahwa memang ada zaman sebelum digitalisasi, dan dia meyakinkan atau meretorika orang lain bahwa sekarang ini sudah zamannya revolusi informasi. Lalu kemudian yang dimaksud sebagai ekspresi akan ketidaktahuan teknologi ini itu merupakan sebuah respon di mana pada zaman digitalisasi ini seseorang atau beberapa kelompok yang kurang begitu paham mengenai perkembangan teknologi, sehingga mereka menganggap bahwa tiba-tiba ada sebuah teknologi baru, ada sebuah inovasi baru yang kemudian karena tiba-tiba kedatangan teknologi baru ini, mereka beranggapan bahwa secara sudah bergeser ke era revolusi informasi, karena ketidaktahuan bagaimana jalan dari perkembangan teknologi ini sendiri. Nah, lalu kemudian Winston berpendapat tentang adanya perubahan model yang dipercayai oleh kelompok sausuran atau kelompok yang menganut kepercayaan menganut pemahaman dari Ferdinand de Saussure bahwa teknologi media juga sama halnya dengan model komunikasi. Nah, jadi model komunikasi itu kan ada sebuah ucapan-ucapan atau ada sebuah kegiatan berdialektika ya. Nah, di mana setiap ucapan itu merupakan suatu proses pertunjukan atau semacam kompetisi ilmiah. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan dialektika
antara dua peserta komunikasi itu menurut Ferdinand de Saussure adalah sebagai sebuah pertunjukan. Ini mirip semacam teori dramaturgi ya, di mana teori ini menunjukkan bahwa setiap proses komunikasi itu merupakan sebuah proses panggung atau sebuah proses drama, dan dimana kita menjalankan atau kita itu adalah sebagai seorang peran, yaitu komunikator dan komunikan yang sedang melakukan sebuah pertunjukan. Itu yang dimaksud oleh Ferdinand de Saussure. Nah, artinya apa? Artinya adalah rangkaian ucapan yang terjadi bisa menjadi serangkaian pertunjukan ya, mulai dari yang sama dengan teori dramaturgi tadi ya, paling penggunaan teknologi media yang sedang menggunakan teknologi media tertentu. Nah, sehingga adanya teknologi media ini, di dalam medianya itu juga terdapat sebuah pertunjukan. Nah, pertunjukannya itu bisa berupa ya misalkan komentar dan lain sebagainya. Dan juga lebih kompleks ya, sehingga di teknologi media ini juga bisa menampilkan sebuah video beserta dengan suaranya komplit. Nah, sehingga dari itu rangkaian ucapan yang terjadi yang dianggap sebagai sebuah pertunjukan oleh Ferdinand de Saussure atau orang yang yang memiliki keyakinan Saussurean di sini melihat bahwa Winston memiliki kritik terhadap adanya perubahan model yang terjadi ketika pada masa revolusi Indonesia. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.